Wah, keluar teman-teman. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau herpingnya di tempat ini. Tempat ini sangat bagus dan kayaknya cocok ya untuk kita nyari ular di sini dan herping. Kelihatannya teman-teman bisa lihat ya, di sini masih ada pohon bambu dan masih rapat. Ini hutannya masih rapat, jadi kemungkinan kita bisa menemukan beberapa ular di sini gitu. Kita cari aja, siapa tahu bisa menemukan. Yuk teman-teman. Nah teman-teman, bisa lihat ya gimana lingkungan sekitar memang masih rapat. Teman-teman juga bisa lihat ya seperti ini ya keadaannya. Dan coba teman-teman lihat ke arah sana ya. Nah ini biasanya kalau memang di hutan yang sangat rapat sekali, tempat-tempat kayak gini biasanya dipakai untuk bivak. Kalau untuk manusia bisa, dan juga kalau misalkan untuk hewan itu biasanya ada babi hutan yang memang biasa menempati area-area seperti itu gitu. Jadi untuk persembunyiannya. Yuk kita lanjut teman-teman. Kayaknya kita ke arah sana dan nyari tempat yang memang tidak terlalu rapat. Jadi kalau misalkan untuk lihat kondisi ular apa sih yang biasanya ada di sini, berbagai macam ya. Biasanya ada kobra, terus ular hijau, ular bungkal ataupun ular yang ekornya silver, terus juga ada yang ular pucuk gitu. Tergantung sih di sini memang masih ada yang mana gitu. Jadi tempat ini tuh memang nggak jauh dari pesawahan ya. Jadi di sebelah sana masih ada sawah, tapi itu udah tandur, jadi udah mulai ditanam lagi. Jadi kita masuknya ke arah sini aja. Yuk. Nah teman-teman, ini bisa jadi indikator ya. Kalau misalkan teman-teman ke hutan ataupun ke hutan gunung ya, yang memang tempatnya yang belum pernah terjamah oleh manusia, ini adalah indikator yang memang baik. Ya, jadi ada apa? Misalkan ada batang ya, tangkai dua yang besar ataupun kayak gini ya. Ini tumbuhan. Terus di tengahnya, walaupun ada jalan, terus tengahnya ada Ada ini ya, jaring laba-laba. Nah ini adalah indikator yang memang jalan tidak bisa dilalui gitu, ataupun nggak ada orang yang lewat ke sini. Nah ini indikatornya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman masuk ke hutan, dimana menemukan jaring laba-laba di tengah jalan, berarti itu fix jalan yang salah ataupun jalan yang nggak bisa dilalui gitu teman-teman. Jadi kita langsung ke arah sana teman-teman. Yuk. Jadi rencananya ya, nanti kita mau bakar-bakar juga. Jadi kemungkinan nanti kita akan ambil beberapa kayu di sini untuk jadi bahan perapiannya ataupun pemantik api gitu. Yuk. Oke teman-teman, jadi kayaknya kita menuju ke sawah aja karena di sini kita nggak dapet ya, terlalu rapet ininya, jadi susah. Yuk kita cari aja dulu, siapa tahu bisa nemu. Bentar teman-teman, kali sepatunya copot. Oke lanjut. Keluar teman-teman. Kena teman-teman. Luar poros teman-teman. Mantap. Perjuangan nih teman-teman. Ini ular paras ya. Oke, kita tangkap dulu. Oke.
Kita tangkap dulu. Oke, coba kameramen deketin. Oke, saya dapat satu ya, ular koros. Ini ular pitas koros ataupun ular kayu. Nah, ini adalah pembasmi hama alami bagi ini ya, kadal. Bagi petani, dimana makanan alaminya dia tikus dan juga katak kalau di sawah. Nah, ini juga nih saya nemu luka alam ya teman-teman, coba kameramen deketin. Ini ada luka alam ya di tubuhnya nih. Ini kemungkinan dia habis tarung sama predator ataupun sama manusia. Tapi kemungkinan besar ini sama predator. Kalau sama manusia bisa mati ataupun pasti dibawa pulang teman-teman. Kita coba cari lagi, barangkali ada luka alam nih. Ini juga ada parasit alami, ada kutunya. Jadi kutu ular itu mirip kutu anjing ya teman-teman. Nah, juga ini nih, kalau ular koros biasanya yang memang sehat, yang memang mulus itu nggak kayak gini ya. Ini sedikit tumpul, dimana si ekornya memang ini tumpul ya. Kayaknya sih ini juga bekas perang ataupun tarung ya sama predator. Jadi predator ular ini tuh kalau di alam burung pemangsa, garangan, musang, dan juga hewan-hewan mamalia yang lain yang memang predator gitu teman-teman. Tapi biasanya sih kalau di hutan ataupun sawah kayak gini biasanya ya apa, ini ya, garangan sama musang. Oh, kucing hutan juga bisa sih teman-teman. Nah, ini jadi ini ular yang nggak berbisa teman-teman. Nah, cirinya kalau ular koros tuh si sisik ventralnya ya, ini warna kuning teman-teman. Nah, atasnya kayak gini. Jadi kalau misalkan orang yang nggak tahu ini, biasanya ini disebut ular kobra teman-teman, karena mukanya memang sedikit mirip kayak kobra. Ini nih kayak gini, sama matanya juga agak mirip sama kobra. Oke, kita bawa aja dulu ya, kita pindahin. Oke, jadi ini sebenarnya dekat sawah teman-teman. Oke, jadi kita hitung berapa penghasilan kita dapat ular hari ini. Jadi kita masih mau jalan ke arah bawah. Oke, coba tas. Kalaupun memang digigit sama ular ini, itu nggak akan kenapa-kenapa teman-teman. Jadi ular ini cuma memang cuma memiliki gigi aglipa ya. Jadi gigi besar yang memang nggak berbahaya bagi manusia. Oke, masuk. Oke, kita lanjut. Siap, yuk. Jadi sebetulnya dari tadi saya lihat ke atas, pengennya sih dapat ular hijau gitu ya, ular apa yang ekor silver ataupun ekor merah pengennya. Cuma kan kita nggak tahu ya kalau ke hutan itu bakal menemukan hewan apa gitu. Oke teman-teman, jadi tadi kan udah bilang ya, saya mau bakar-bakar ikan. Jadi mau sambil herping, sambil nyari kayu buat ini, buat pemantik api, buat bakar-bakarnya nanti buat jadi bara. Ini ada nih. Jadi kalau misalkan teman-teman ada di hutan nih ya, dan butuh kayu ataupun butuh buat bakar-bakar, jangan ngambil dari pohon yang masih kayak gini ya teman-teman. Meskipun ini udah kering, tapi jangan dulu. Jadi usahain cari yang memang ada di bawah gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ada lagi nih ya, pohon ataupun yang udah tumbang, yang udah nggak hidup gitu, nggak apa-apa ambil yang kayak gini. Tapi kalau misalkan masih ada yang kayak gini, nemuin, nggak apa, harus nyari, harus manfaatin yang ada dulu, yang ada di bawah. Oke, saya ini dulu.
Jadi susah sekali teman-teman nyari ular hijau. Walaupun kita ke tempat-tempat seperti ini, kalau misalkan kita nggak tahu tempatnya di mana dan kapan dia keluar, kapan dia istirahat, kita nggak akan pernah nemu gitu. Jadi kita harus tahu kapan dia istirahat, kapan dia keluar. Nah ini juga kayak ular teman-teman, dia ngelingker ya. Ini padahal bukan. Oke, yuk kita ke bawah. Wih, teman-teman, ular. Nih teman-teman, ada lubangnya. Oke, lihat ada lubang di sini. Dimana ular ini barusan terciduk mau masuk ke lubang. Udah setengah ya, barusan udah segini masuk ke lubang. Oke, dan kayaknya memang itu rumahnya, masuk ke lubang. Tuh, dia masih nyari-nyari lubang teman-teman. Jadi ini ular kolos lagi. Kita nemu 2, berarti ular koros nemu 2. Dan kita coba tangkap dulu. Kita lihat. Takutnya ada luka alam. Oke, bagus. Oke, kita lihat dulu. Ada luka alam ya. Ini lebih mulus dari yang tadi. Cuma ada luka-luka goresan teman-teman nih, dikit. Ini ada luka-luka goresan. Ini sehat, lebih sehat dari yang tadi, lebih alami. Nah ini, nah kalau ekornya yang mulus kayak gini teman-teman, nggak kayak tadi ya. Kayak tadi kan tumpul, ini lebih mulus. Jadi kelebihan dari ular koros itu satu sebetulnya teman-teman, dia pelari cepat. Dimana kalau misalkan ada predatornya, dia akan lari dengan cepat gitu teman-teman. Jadi susah kalau misalkan kita nggak punya kecepatan, nggak punya keahlian untuk menangkap ular ini. Dan semua ular juga itu mempunyai kelebihan. Dan untuk orang yang mau menangkap, pasti harus punya keahlian juga teman-teman. Nggak salah gitu. Oke, kita bawa dulu ke tas, nanti kita pindahin. Jadi hasil hari ini kita dapat 2 ya, ular koros dua-duanya. Padahal saya nyari sebetulnya ular hijau teman-teman, makanya saya ke tempat ini, siapa tahu bisa nemuin. Karena di sebelah sana ada sungai, jadi biasanya kan dekat-dekat aliran sungai juga. Oke, masuk. Lihat, ular masuk tuh kayak gini tuh teman-teman. Oke, masuk. Oke, udah, yuk kita lanjut ke arah sana.